wabarakatuh. Ketemu lagi nih ya di Live Parenting edisinya si Insting. Ya, gimana Insting itu? Kembali lagi bersama saya Mom Juli, saya Mom Alfi, Dr. Alfi ya. Nah, hari Sabtu kita sebelum mulai masak-masak nih ya, kita ngobrol asik dulu. puasa sekarang Iya, ya, masaknya siang. Masaknya nanti kan habis asar, jadi sambil istirahat siang kita ngobrol asik dulu tentang bagaimana sih sebenarnya si insting ini, gitu. Apa sih mesin kecerdasan insting gitu ya? Iya, pemilik otak tengah. Otak tengah ya. Gimana tuh, Mom Alfi? Aku sih kalau lihat insting itu biasanya aku kenal dia sebagai orang yang serba bisa sih. Sudah bisa. Kalau kita urai aja dari insting gimana? Boleh. Ya, Insting itu mesin kecerdasan otak tengah. otak tengah. Jadi otak kan ada 5 bagian, 5 belahan. Nah, 5 belahan yang kemarin kita udah bahas yang sensing, Sensing. itu di belahan kiri bawah. kiri bawah. Kemudian thinking Nah, di kiri atas atau neokortek kiri. Neokortek. Kemudian apa? intuitif, Bu. Intuitif ya partai kanan. Neokortek kanan, terus feeling kanan Limbik. bawah, limbik kanan ya. Limbik kanan. Nah, yang ini nih yang terakhir. Otaknya sama intensi. Sama Jadi tidak ada yang menonjol, Bu. Jadi si serba bisa ini berpikir sangat holistik dan kompleks. Nah, karena semua dia bisa. Nah, jadi kalau kita mulai dari insting itu ingin terlibat artinya, karena dia serba bisa, serba mampu, serba ini dia pengen selalu dilibatkan. Jadi kalau kita parenting di rumah kan punya anak insting, mami misalnya, itu apapun yang keputusan di rumah yang akan kita ambil yang nanti mereka juga menjadi bagian dari keputusan itu, syarat utama kalau punya anak insting, libatkan mereka walaupun perannya kecil tidak masalah, yang penting mereka terlibat. Sehingga mereka akan sangat bersemangat ya, mengalir menjadi perdebatan. Orang-orang yang luar biasa ketika mereka merasa dia dilibatkan. Oke, terus habis IN gitu ya. Nalurinya tajam. Oh, nalurinya Naluri, tajam. iya. Indra ketujuh kita bilang. Iya. Mata ketiga. Oh, luar biasa nih, Bu. Betul. Dia seperti antena, punya naluri yang tajam. Tapi catatan pentingnya insting, dia berada pada dua sisi. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Penempaan itulah menentukan kualitas dari nalurinya. Tapi bagusnya nalurinya yang arahnya yang positif dong ya. Kita mau. Dan sehingga anak insting ini memang harus lebih diperhatikan dalam hal ibadah. Kedekatan dengan Allah itu harus menjadi landasan supaya dia berada pada frekuensi naluri yang terbaik. Jadi nalurinya tajam. Iya, Tajam tapi positif. Ya, ya jadi untuk positif peluangnya dua-dua bisa, Bu. Karena kalau insting ini, Bu Mom Juli, dia kalau berada dalam posisi lingkungan, kan nanti kita bahas yang lainnya itu ya, posisi lingkungan yang taruhlah negatif, itu gampang sekali dia membaur, respon sekali dia efektif. Jadi kita punya anak insting itu yang kita harus perhatikan adalah bagaimana dia berada dalam suatu lingkungan yang memang bisa mengasah naluri terbaiknya menjadi Oke, tadi ya yang merasa dirinya insting sudah tes. Nah, ini intinya gitu kan. nalurinya tajam. Terus S-nya tajam. S serba bisa. S-nya tadi serba bisa. Oh iya ya, karena otaknya seimbang, serba bisa. Berpikir oke, bergerak fisik oke, kreatifnya ada, empatinya juga ada, dan altruistiknya. Hai, insting yang serba bisa, tapi jangan serba nanggung. Nah,
semua mau dipegang. Iya, fokusnya tidak tuntas. Ya, kalau di sekolah tuh kita mengenal insting itu sebagai ahlinya ekskul. Ekskul. Semua ekskul dia mau. Karena memang dia bisa. Ya. Tapi tantangan itu juga kadang menyebabkan dia tidak maksimal. Belum ini tuntas, udah pindah lagi ya, seperti itu. Nah, itu merupakan satu tantangan ya. Pasti insya Allah kalau kita kenal, kita akan bisa melatih supaya si serba bisa ini adalah si serba tuntas. Diasah serba bisa, harus juga tuntas. Ya, jadi pilih fokusnya di mana. Jangan mudah teralihkan perhatiannya pada hal-hal yang lainnya. Karena itulah tadi saking terlibat semua. Ya pokoknya mengalir gitu kemana-mana. Itu untuk S. Kalau T-nya to the point. Ya, to the point. Kalau ngomong mau A, ngomongnya A. Jangan ngomong A yang kayak intuitif kan suka pakai metafora, analogi. Nah, itu nggak mau. Kalau itu to the point, tanya A jawab A, tanya B Iya. jawab B. Kalau dia tanya rasanya gimana? Ya kalau enak bilang enak. Ya kira-kira rasanya seperti apa, itu jangan. Harusnya jangan dibawa hal yang menyebabkan dia harus berpikir, karena memang cenderung di sini nggak suka terlalu banyak mikir. Dia mau sesuatu yang simpel saja. Jadi kita udah ceritain panjang-panjang, gimana kesannya? Baik. Sudah. Ya dia mau yang simpel saja. Jadi kalau kita ketemu dengan insting misalnya dalam belajar nih Bu, nah dia nggak mau mikir sulit, dia cari dulu ini kesimpulannya apa sih. To the point. Ini apa yang dicari alasannya? Baru dia deduktif ya. Ya. Seperti itu. Nah itu anak insting, anak kita pun yang memiliki mesin kecerdasan insting sebagai orang tua kayak Raden juga cenderung seperti itu. Mungkin ketika kita di rumah parenting kita mau insting, bayangin ribut itu menjadi tantangan. Belum udah emosi. Gimana? Gitu. Karena kan dia nggak kebayang. Kemudian itu inginnya lagi. Inginnya menyentuh. Memang itu ya. Iya, pokoknya kontak fisik itu dibutuhkan. Jadi kalau merasakan segala sesuatunya, jadinya kalau masih sekedar kurang ya. Jadi dia ingin sangat terlibat. Karena dia memang silaturahim. Orang insting itu luar biasa ketika dia mengeksplorasi insting secara cerdas. Ya memang harus dijaga oleh orang insting itu adalah memang Kekuatan silaturahim. Nah, jadi dalam silaturahim pun ketemu dengan ini dia cenderung pengen menyentuh, jadi berdekat. Seperti itu. Kalau belajar juga gitu tuh, mesti ditemenin, dia didampingin dari dekat. Didampingin dari dekat. Karena dia kalau sekarang ini dia anak insting atau mau insting gak ketemu nih dengan teman-temannya, agak perjuangan berat juga ya. Ya itu peran orang gitu. tua memang akhirnya harus mengambil alih itu. Jadi diambil alih. Gitu. Bagaimana mendampingi anak insting belajar? Karena kan dia gak suka mikir yang rumit. Jadi kalau ada problem dalam belajar tuh yang sulit sebenarnya, kalau dia mau dia sudah bisa. Artinya kalau kita bandingin kan dia punya mesin kecerdasan yang rata ya. Nah kita lihat bandingin dia dengan anak sensing pada kecerdasan logika misalnya. Kalau anak sensing kecerdasan sensorinya kan tinggi 100%, tapi kecerdasan logikanya 40%, 40 ya, poinnya 40. Kecerdasan intuisinya, kecerdasan kreativitasnya 20, kecerdasan empatinya, di feelingnya, feel-nya itu 40. Tapi kalau anak insting lomba dengan anak sensing untuk logika bisa menang insting. Karena dia 50 poinnya, artinya si serba bisa ini tinggal mengarahkan saja dia mau memperdalam di bidang mana untuk menjadi potensi terbaiknya, walaupun sebenarnya potensi terbaik anak insting itu adalah pada holistiknya, cara berpikir serba bisanya itu justru
Benar-benar manusia. Iya, ada ini ya. NN Nolong. Nah, ini Nolong, NN. nolong ya outreach. Tapi ya memang betul anak insting itu asal dia merasa terlibatkan itu sangat terbantu dengan anak insting. Iya. Kalau dia merasa dia memang punya peran melibatkan, itu mau disuruh ke warung berapa kali sama mamanya asal yang lagi covid seperti jalan ya, oke aja, Mau aja nolong aja ya. siapa aja yang tolong, apalagi orang tuanya. Iya. Nah, tapi kan proses dia mau menolong itu adalah ketika dia memang merasa dijaga kebahagiaan. Karena kunci insting ini bahagia. Bahagia chemistry-nya ya. Chemistry-nya bahagia. Kalau dia merasa bahagia, dia bahagia, akan mengeluarkan iya, potensi terbaiknya. Iya. Dan dia juga suka orang lain yang ada di sekitarnya bahagia. Bahagia. Jadi kalau insting itu nggak suka dengan konflik. Nah, insting tidak akan memilih ya sesuatu yang menyebabkan dia harus berhadapan atau menimbulkan konflik atau membuat orang lain tidak bahagia. Insting kerja banget. Suka menolong nih insting nih. Jadi kalau ngomong yang sadar dirinya insting, perbanyak nolong Mom. Rezekinya di situ. Rezekinya memang di nol. Makin banyak Silaturahmi, silaturahmi, membahagiakan orang lain, yang akan datang Iya. sendiri. Pembuka pintu rezeki. Membuka pintu rezekinya di situ. Dia penebar kebahagiaan, Bahagia. kedamaian, menjadi apa nih jembatan Jembatan pendamai, mediator kayak air mengalir ya. Iya, membantu siapa aja. Kemudian bisa memberikan, menjadi teman yang inilah, partner yang membuat serba bisa. Iya. Nah yang terakhir nih G-nya Galak. Galak ya benar. Galak atau kalau garam pula ya galak. Jadi kalau masih kecil pada saat personalitinya masih dominan ya, artinya ada baik ada buruknya, itu seimbang. Waktu kecil kan belum kita arahkan kan, itu cenderung anak insting ini temperamental, mom ya, galak, nggak bisa disentuh sedikit langsung nyambar kayak bensin. kalau dia udah merasa terganggu, namanya juga dijaga ya. Kalau dia jangan diganggu. Jadi kalau dia udah merasa terganggu, berani banget. Insting kayak tadi dia Otak poin reptil. ya, langsung otak gitu reptil ya. yang kita bilang di situ kan sama dengan otak reptil nyambar ya. Nah kalau yang dewasa juga begitu sebenarnya, kalau tertekan nyambar. Jadi orang insting kalau mom atau dadnya insting, hati-hati, dia seserba bisa yang suka menolong tapi respon spontannya tinggi dan cenderung bisa terpancing untuk galau. Makanya harus selalu bahagia ya. Makanya jangan ditekan ya, jangan ditekan, Bangun suasana yang selalu bahagia. jangan dizolimi, Jangan dizolimi, jangan dikasih target yang menyebabkan dia menjadi marah-marah, stres. ya. Dia Cara nanti aja. iya. Anaknya mengalir, nggak punya beban apa, penting bahagia. Tim bahagia. Penting bahagia. Jadi bagi nah ini menarik anak insting ini. Jadi ada satu kasus Bu, anak insting ini kepengen punya sepeda. Udah dibeliin orang tuanya sepeda, itu dia nggak pakai. Yang pakai teman-temannya. Rupanya yang pengen punya sepeda, pakai sepeda itu teman-temannya. Akhirnya semua waktu sepeda itu lebih banyak dipakai oleh teman-teman. Dia bahagia. Tapi ketika orang tuanya protes, melarang, ini kan barangnya mahal, nah, kok adik biarkan begitu, terus dilarang. Terus barang itu hanya jadi padangan di rumah, nggak disentuh sama sekali. Karena dia berpikir kalau ini menyebabkan teman-temannya jadi sedih, buat apa? Nah, jadi artinya apa yang dilakukan anak insting itu? Dia juga ini ya kapok ya. Iya, traumatik ya. Dia juga traumatik. Jadi tadi kembali kepada keinginannya untuk orang lain berbahagia sebagai istrinya kan. Jadi kalau hal yang seperti apa yang dipikirnya bisa membahagiakan orang lain kita larang, dia lebih baik tidak menggunakannya. Orang insting punya temannya banyak juga biasanya. Itu temannya luar biasa. Dia tapi adaptasinya. Iya, dia punya teman yang banyak karena mudah sekali beradaptasi. Sisa misalnya ketemu anak sensing, oke, ketemu anak masalah. ini, oke, Mengalir semua aja. bagi dia mengalir karena dia memang punya kemampuan yang luar biasa, tidak bisa. Tapi traumatik juga harus diperhatikan dengan anak insting.
Karena anak insting ini kalau sekali mengalami trauma itu lumayan sulit. Mungkin karena dulu orang tuanya sibuk, jadi anak tuh diasuh sama keluarga yang lain, mungkin karena wajib makan buah, minum itu mungkin ada sesuatu yang menimbulkan dia trauma. Memang itu hal yang menarik untuk kita amati dengan insting, yaitu dia dijaga banget jangan sampai dia mengalami trauma. Nah, trauma dalam parenting itu banyak. Nah, minggu depan kan kita bahas tentang interaksi 25 interaksi, kemudian bagaimana pola parenting yang kita akan jelaskan. Nah, anak insting itu kan anak yang mudah trauma. Jadi kalau kita melakukan suatu hal yang menimbulkan trauma dalam proses pendidikan dia akan mengingat itu menjadi sesuatu yang membatasi dia untuk berkembang pada arah yang dia sudah trauma. Jangan sampai masa di rumah aja bikin mom trauma saking banyaknya tugas. Mom insting jadi gitu ya, jadi panik, kemudian di rumah marah-marah aja kerjanya, ya. Tidak bahagia, tetap bahagia mom, diurai aja kegiatan-kegiatannya satu-satu langsung kerjain, satu-satu dikerjain. Sederhanakan aja sesuai dengan cara operasi otak. Cara sistem operasi ini otak. kalau mominya insting ya. Kalau mominya insting. Nah, itu kalau kita punya anak insting mom, jangan semuanya langsung dikasih beritanya satu-satu dulu, didampingin. Memang dia anaknya senang minta didampingi sih ya, gitu ya. Nah, didampingi, dia minta atau nggak minta, didampingi aja belajarnya sambil digembleng dia akan mandiri juga. Iya betul. Karena kan dia nggak selalu akan bersama kita ya. Nah, jadi diasah. Jadi kecenderungan aslinya adalah dia scaffolding, dekat, ya ditunjuk. Dia itu dikutukan, keterlibatan itu yang penting memang ya. Misalnya Mami punya anak insting tuh, mau dia lagi belajar terus Mami mau masak gitu kan, setelah proses belajarnya itu didampingin ya. Nanti mungkin dia akan diajar mandiri, bisa aja nanti kalau adik sudah siap belajar, Mami minta bantu ya di dapur. Nah, padahal yang kita itu apa sih, mungkin ambil bawang merah doang. Dia senang dilibatkan. Dia senang dilibatkan. Anak di sini punya bakat juga dengan hal-hal berhubungan dengan musik. Musik, ya. Musik, kemudian masak, balap bu. Karena dia naluri, responsif, dan dia juga suka cepet ya, berani. Seperti ya kan dia kata punya ribet-ribet, kamu ngebut aja. Iya dia tapi isi kontar gitu. Tapi memang pengalaman kita dengan orang insting ini bukan anak insting, pengalaman saya malah dengan momi insting. Jadi saya punya teman insting ini. Hai teman insting tuh, nonton nanti ingat ya dirimu yang tersebut. Iya. Itu. Jadi satu saat kita pergi pakai mobil berdua. Dia nyetir. Jalanan macet loh, macet banget. Jadi ketika macet itu memang saya sebagai sensing itu pasti harus punya bukti, yakin, taat aturan semua ya. Bukan berarti insting taat aturan, tapi kekuatan nalurinya yang luar biasa. Lewat sini kita kak, aku tuh ya cepat sebenarnya. Tapi setiap keputusan diambil dengan mengatakan dia yakin, memang jalan. Nah itu indra ketujuhnya itu. Iya benar-benar. Saya juga punya pengalaman. Jadi waktu mau ke Rauda itu kan antri banget, sudah itu ditutup, nggak boleh masuk dan nggak tahu jam berapa akan dibuka pintu itu. Jadi kita udah ngantri berdiri, tiba-tiba stop. Akhirnya kan aja saya barengan dengan teman insting karena dia tes, saya mau instingnya, yang bareng-bareng kita juga ke Rauda ya. Nah jadi setelah ada gimana? Saya ingat, oh iya, ini biasanya naluri insting nih. Saya tanya gimana? Kita mundur atau kita tetap bertahan? Atau kita pindah sesuai dengan dipandu dalam jalur sana, ada jalur buka tapi jauh gitu kan. Di sini aja kak, sebentar lagi dibuka nih. Beneran. Ketika orang udah pada pindah ke pintu yang lain, kita bertahan
Nah di situ ini kita yang pertama kali tuh masuk. Jadi sejak itu setiap malam kita jadi pejuang roda. Satu teman listrik gimana? Iya, tapi itu kita memang Allah berikan kelebihan kepada orang insting sebenarnya. Kita tidak mengatakan ini sebagai sesuatu yang sifatnya peramalan tidak. Kita kan kecenderungan. Memang anak orang insting itu dia punya kekuatan di naluri. Jadi kalau misalnya nih suatu saat mau kita punya anak insting. Kalau anak-anak kan masih sangat polos sebenarnya ya. Kalau misalnya mah jangan pergi. Tapi jangan dibilang bahwa saya percaya dengan kredit, enggak. Tapi itu probabilitasnya tinggi. Probabilitas kemungkinan terjadinya tinggi gitu. Karena dia udah tiba-tiba saya punya ponakan yang sih tiba-tiba kan karena lagi cerah. Iya. Itu hujan nih. Bawa aja lah payung, bawa aja lah jas hujan kayak gini, hujan apa? Hujan terik-terik kayak gini. Siap-siap aja lah. Emang benar. Hujan. Jadi kita bikin drama. Yang penting begini, memang dia diberikan Allah kelebihan itu memiliki naluri yang tajam. Nah, naluri itu kan beda-beda, walaupun kita punya naluri. Semua kita pasti punya naluri. 100% kita sama sih nalurinya. Cuma kenapa insting menjadi lebih kelihatan menonjol? Karena otaknya tidak ada dominan. Nah, ketika bagian otaknya sama, rata, seimbang, naluri itu yang naik ke atas. Nah, kita yang tapi ada bagian otak yang dominan, kecenderungan itu yang menjadi sistem operasi kita. Nah, itu aja bedanya. Jadi karena naluri itu datangnya dari ilahiyah. Semua kita punya kekuatan yang sifatnya ilahiyah, itu hubungan kita sama Allah. Tapi khusus anak insting itu antenanya menjadi lebih tajam karena naik sendiri dibandingkan dengan mesin kecerdasan yang 4. Kalau yang lain kan ada yang lebih tinggi pokoknya. Misalnya kalau thinking yang lebih tinggi kan logika. Jadi ketika dia udah merasa dilogikakan kembali. Ya, kalau insting dia betul-betul menggunakan nalurinya. Jadi dari batang otak sini sampai ke spinal itu adalah mesin kecerdasan otak tengah. Nah, itu kelebihan anak kita insting. Dia itu kan altruistik, orang yang sangat rela berkorban. Jadi kalau ada sesuatu yang membutuhkan responsivitas yang tinggi, dia membutuhkan keinginan berkorban tinggi, bandingkan saja anak insting dengan kecenderungan dia yang paling cepat mengambil tindakan itu altruistik. Nah, jadi tidak perlu sih kita harus buang badan. Iya, memperlakukan sama itu nggak perlu. Jadi kan begitu kita ada kenal anak kita insting, justru kemampuan serba bisa itu yang kita gali, kerelaannya untuk menolong itu yang kita fasilitasi ya. Jadi ketika dia punya habis untuk temannya, mungkin tidak perlu kita marah langsung, karena dia akan trauma dan itu akan membekas sebagai bekal bagi dia bahwa menolong itu rumit. Oh, bisa dimarahin sih dia nolong, dia kan nggak mengerti nilai uang seperti apa. Bagi dia uang itu jembatan untuk dia berbahagia dan banyak berbahagia. Jadi cara perlakuan kita terhadap tindakan anak kita yang menurut kita perlu kita kontrol, mungkin prosesnya nggak sama. Ya bisa dilihat mungkin. Ini pengalaman lain dengan istri. Kan kita kenal tuh mesin kecerdasan ada isi. Introvert. Eksibisi. Nah, kalau insting ini kan dia tidak punya lapisan otak. Jadi dia ada belahan batang otak, tapi nggak punya lapisan yang abu-abu. Eksibisi dia tak punya. Dan spontan itu adalah menjadi tipenya dia. Spontan. Ya, eksibisinya itu dia tidak ada. Jadi kalau dari dalam dirinya inhibisinya itu spontan. Dia tidak lapisan otak dalam yang
introvert putih atau lapisan luar dengan rongga warna abu atau extrovert nggak punya, karena dia nggak punya introvert ya hanya insting ya insting. Makanya mesin kecerdasan itu ada 5, personality genetik itu 9. Karena insting tidak kita pisahkan introvert dan extrovert. Ya. Insting itu tadi ya Spontan. Kita ada pertanyaan nggak? Pada asik nih kayaknya. Udah berapa? Bisa apa? Ini banyak juga yang sebenarnya ada di sini. Ada Ida Sari Siregar, ini dokter loh dari Medan. Halo Indah. Ya. Kalau yang insting itu karena chemistry-nya itu kebahagiaan, maka insting ini disarankan untuk menggembleng agar berbahagia mulai dari dalam. Iya. Jadi jangan menggantungkan kebahagiaan pada respon orang lain atau pada lingkungan. Karena dia tantangannya di spontan. Iya, jadi dia harus mengasah agar dia bisa menciptakan kebahagiaan dari dalam diri dia sendiri. Iya. Jadi memang apapun konflik, apapun keadaan lingkungan yang tidak selalu itu membuat dia nyaman, tidak mudah memang. Iya. Karena insting itu sangat terlibat dengan spontanitasnya. Iya. Jadi yang terjadi di lingkungan itu bagi insting itu langsung menjadi respon. ya. Nah, insting asas sisi spiritualnya ya. Iya. Kuncinya kan di spiritual Di sebenarnya. spiritual. Nah, bagaimana Meraih insting itu kebahagiaan dari dalam dengan peningkatan spiritualnya. Iya, karena dia harus memperbesar ibadah, Memperbanyak memperbanyak ibadah. Sehingga kedekatannya sama Allah itu membuat nalurinya tajam dan seolah-olah tuh seperti di mimpi. Jadi sabarnya. Dalam menemukan jodoh juga Yesi punya lagu kata Miss Hidayah. Oh ya, gimana tuh? Lagunya tuh yang pakai antena apa sih lagunya? Ku menemukanmu. Aku lupa sih lagunya, tapi memang menunjukkan bahwa Akhirnya Bukan. Aku lupa. Kalau kami orang Piling tahunya cuma butiran debu. Butiran debu. Iya, karena itu kan insting itu seperti naluri, seperti antena muncul itu lagu. Kalau insting itu perahu kertas sih judul lagunya. Maudi Ayunda. Maudi Ayunda itu juga insting. Lihat insting. Ya, Maudi Ayunda juga bisa kan? ya. Suka bisa kan? Nyanyi bisa, main film bisa, Pinter. Akademiknya juga bisa, ya, prestasinya banyak karena dia mengasah diri dan dia membuat prioritas. Ya, karena gini, kita akan membedakan juga tentang mesin kecerdasan secara genetik itu kan software. Kita juga otak kita, kapasitas otak itu kan IQ ya. Nah, jadi interaksi yang berbeda, orang yang IQ-nya tinggi dengan mesin kecerdasannya terasa, orang IQ-nya tinggi mesin kecerdasan tidak terasa. Hasilnya berbeda. Jadi kita ambil poin mesin kecerdasan. IQ-nya nanti akan kita lihat sebagai suatu kapasitas. Nah, jadi bisa aja potensinya punya kapasitas kecerdasan yang tinggi, kemudian kita asah mesin kecerdasan softwarenya sehingga dia akan tumbuh dengan potensi terbaiknya. Ya itu. Jadi apapun yang Allah anugerahkan kepada kita sebenarnya tidak ada semuanya baik. Cuma menjadi tantangan kita pertama menemukan kita siapa. Iya. Yang kedua mengasah atau memberikan perlakuan terhadap potensi terbaik kita sehingga tumbuh kembang secara optimal, sedangkan kita asah. Jadi semakin kita mengasah sisi kekuatan kita, maka prestasi akan terjadi. Otomatis yang sifatnya yang perlu diwaspadai itu ketutup dengan sendirinya. Iya, akan seperti itu karena proses. Jadi dia berproses sehingga menjadi semakin mantap ya. Iya, insting yang pemarah ketika terasa untuk terlibat karena altruistik itu berarti kemauan kerelaan berkorbannya luar biasa dibanding yang lain, sehingga kalau dia masuk ke dalam suatu pekerjaan sifatnya volunteer, sifatnya adalah suatu lembaga yang memberikan peran sosial lebih banyak, itu dia akan all out karena itu betul-betul jiwanya yang keluar. Nah, sifat negatifnya yang pemarah misalnya itu akan tumbuh sebagai suatu sifat yang rela berkorban untuk menolong orang lain yang mungkin
yang tidak nyaman diperlakukan oleh lingkungan. Jadi nggak bisa melihat orang lain itu diperlakukan tidak adil, itu insting nggak bisa. Iya, langsung ya bereaksi ya. Langsung bereaksi karena dia memang spontan. Tapi ada kalau kita bicara di kalau di rumah kan parenting nih, ibu yang insting juga merasa serba bisa, Bu. Iya, betul. Mau insting serba bisa. Jadi galon bisa, buka gas bisa, sambil jualan juga. Sebenarnya serba bisanya ada, jualan. cuman jangan sampai ambiar. Ngajar tahsin juga. Semuanya serba bisa. Serba bisa sih di insting. Ya itu. Kalau Tapi ya jangan sampai tidak tuntas. tidak tuntas, ya artinya memang bikin perencanaan yang baik. Ya itu memang tantangan bagi semua insting, baik dia pada posisi masih kecil atau sampai ke dewasa. Iya. Tapi yang jelas yang kita perhatikan adalah pola didik parenting dimulai dari kecil. Nah kalau posisi kita adalah orang tua, kita yang insting, artinya kita harus bisa memanage bagaimana sesuatu yang menyebabkan efek negatif, misalnya pemarah tuh, jangan sampai menjadikan diri kita yang menjadi pencetus suasana yang tidak nyaman, padahal kita butuh kebahagiaan. Nah, jangan sampai hal yang tidak positif di kita justru yang paling menonjol. Nah, yang paling menonjol harusnya kerelaan kita untuk menolong, ya, walaupun itu anak kita, siapapun yang ada di rumah, sehingga yang kita tonjolkan adalah sisi positif, sehingga kita butuh kebahagiaan sebagai lingkungan yang harus membuat kita merasa nyaman. Ya kita lah yang berperan untuk itu stimulus bahagia. Betul, Momi. Jadi kebahagiaan itu bukan pilihan, tapi keputusan. Ya. Apapun keadaannya, kalau kita memutuskan untuk bahagia, si bahagianya. Kalau insting luar biasa. Bahagia itu Anda yang putuskan. Iya. Karena kita kan tidak juga bisa membuat lingkungan ini akan semuanya nyaman-nyaman saja, ya. Seperti sekarang itu kan ketika insting di rumah saja menghadapi anak-anak yang patuh, ya, yang kemudian juga mengapresiasi orang tuanya, melibatkan, kalau masih kecil-kecil kan bisa tuh. Kalau misalnya pengen, kalau insting kita punya anak yang pintar-pintar di rumah aja, anaknya nggak ada tanya sama dia. Mama, apa nih nak? Mama nggak ngerti nih, internetnya nggak kenal, makanya sibuk aja kuliah. Sedih itu mama insting. Ya, nah, kalau udah kayak gitu mah masak aja yang enak. Ya karena jago masak, nalurinya bisa bermusik bareng anak. Ya jangan dipaksakan. Kan mama nih insting nih, gitu-gitu nggak bisa. Kamu menyebabkan mama tidak bahagia, jangan dong, Ma. Artinya justru jangan dijadikan jangan kelemahan kita dijadikan sebagai alasan ya, tapi biasa. Yang lebih kita tonjolkan karena di Stephen sendiri memang kita tidak menganut konsep balancing. Karena semua orang itu punya kekuatan jalan ya. Jadi kata lightning, jadi lightning kita fokus pada kehebatan. Ya nanti dia akan mengajak orang lightning kemana-mana. Ya. Mama insting yang bahagia, masak dengan nyaman di rumah. Iya, apalagi pakai doa, ya sambil diselawati, didoain anaknya. Jadi kalau anak tahu mamanya insting, mau pergi kemana-mana keluar rumah tanyain sama mama dulu. Karena memang instingnya satu, yang kedua posisi sebagai orang tua yang memberikan berkah bagi apapun yang didoakannya. Gunakan. Sensing lagi tuh, gunakan. Sensing mah pantang. Apa aja gunakan gitu untuk sesuatu yang memberikan hasil terbaik. Ya kan memang sensi fokus pada hasil. Ya hasil bukan hanya sesuatu yang bersifat materi, iya. Tapi sesuatu yang mungkin bisa kita konversi menjadi nilai atau value. Iya. Yang berwujud menjadi berwujud. Yang berwujudnya bisa berupa materi, bisa berupa nilai, ya, bisa berupa. Kalau bagi insting ya itu, kalau kita ibu insting atau bapak insting, jangan menjadikan otoritas kita sebagai orang tua yang memang mempunyai hak marah lebih banyak itu malah mengeksplorasi sisi lemah insting kita menjadi orang tua yang sangat pemarah. Hati loh Mom. Jadi super galak. Mom super galak. Kalau ada ini ya, bos insting ini di luar konteks parenting ya, itu tantangan bos insting itu adalah tidak percaya sama orang tua.
karena merasa serba bisa. Serba bisa. Justru itu yang harus menjadi tantangan supaya bisa meningkatkan kualitas orang lain, yang orang lain bisa berbahagia. Jadi nggak bisa kita handle semua. Kalau di rumah juga anak insting gitu ya. Nah, mau harus mengerti kalau anak insting itu nggak boleh diantengin, nggak boleh dibiarin begitu. Jadi kalaupun kita lagi mau nyiram tanaman, soalnya dia, abang ikut nyiram tanaman ya, mama nggak bisa loh buka keran itu, kayaknya keran mama tuh agak macet. Wah, itu insting rasanya. Hero-nya keluar. Hero-nya keluar. Kita bisa dong. Kalau masih anak-anak begitu. Bisa, tapi begitu dia ini, wah dia tuh jadi penolong luar biasa bagi momen. Karena memang jiwanya suka nolong. Jadi kalau kita sering minta tolong sama dia, seneng. Kalau anak thinking sering minta tolong, marah. Kita juga dia mager berpikir. dia nggak Kalau respect kalau kita minta tolong terus. Ibu ternyata harus minta tolong. Memang kalau kita kembali ke anak insting kan harusnya apa yang kita menjadi tolong itu adalah kita jadikan regulasi kepada dia. Jadi ada role-nya, dia punya tugas apa. Jadi nggak usah disampaikan terus menerus, tapi dijadikan sesuatu yang dia pahami sebagai kewajibannya. Sih enak banget. Adek, mama nih mau buka pintu deh, tapi mama lagi pegang piring. Adek bisa bukakan pintu. Buka. Adek mau liburan, tapi mama bingung nih milih liburan kemana ya. Kita mau liburan ya. Adek punya saran nggak? Udah liburan, adek mau kerjanya apa? Oh ya, bagian adek nanti sediain air putih. Nggak boleh nyebut merek ya. Air putih ya, air mineralnya nanti cek di mobil. Air mineral itu ketersediaan itu tanggung jawab adek. Harus jelas. Sepanjang jalan dia tuh senang banget nih punya peran. Kalau misalnya di Bali tadi kan udah jelas tuh disebutin sediain air mineral. Tapi nanti ada sediain air. Bingung dia air apa siram bunga. Nah, jadi kalau dengan insting itu juga ngomong harus jelas dan tuntas. Jadi jangan suruh dia memikirkan apa karena dia maksudnya tuh apa, nggak bisa. Iya, jadi jangan nggak jelas, nggak tuntas. Saya ngomongnya tuh jelas semua. Jelas. Nah, bagian itu bukain keran lah ya. Iya. Bantu mama siram bunga, dia bingung nih apa yang mau dibantu. Iya. Padahal mamanya cuma minta tolong bukain keran. Jadi memang harus to the point. Ujinya to the point. Jadi kembali lagi kepada pemahaman insting. Yang pertama ingin dilibatkan. Yang kedua nalurinya tajam. Insting. I ingin dilibatkan. Raja. S serba bisa. T To the point. I lagi ingin menyentuh. Berdekatan ya. Kenapa kita menggunakan sidik jari? Pertama, sidik jari ini akurasinya sudah di atas 95%, bahkan sampai 98%. Jadi satu kali tes itu akan konsisten hasilnya, tidak berubah hidup. Sepanjang sidik jarinya nggak berubah.
Kali aja ada khusus operasi sidik jari. Iya, enggak ada itu. Karena itu identitas yang Nggak ada. kasih lebih. Berarti nggak bisa diterka-terka ya, Mom? Tidak boleh, Nggak bisa. karena kita Iya. bukan ramalan. Iya. Kita bukan sesuatu yang sifat peramalan, tapi kita hanya melihat bagaimana orang dengan belahan otak dominan itu memiliki kecenderungan personality. Jadi potensi kecenderungannya yang ada. Nah, kalau dari kecil kita sudah tahu kecenderungan personality yang terbaik bagi anak kita, fokus asah. Asah. Ya, Ada lingkungan 80% ya. ya, lingkungan 80%, jadi penempatan genetika 20% yang sudah kita ketahui yang terbaiknya apa, kita perlakukan pada lingkungan yang menyebabkan dia tumbuh kembang untuk menjadikan potensinya optimal. Jadi kita tahu ya dia akan ditumbuhkan di lingkungan yang mana, Iya. teman-temannya yang mana, Iya. kegiatannya yang mana, Iya, yang minat sesuai dengan bakatnya yang mana, potensi terbaik pada potensi diri dia. terbaik diri dia. Karena 3 yang kita hindari dengan Stephen itu, pertama itu adalah stupid cost. Stupid cost, Salah banget ya. menempah anak, salah memilihkan pendidikan sehingga anak tidak bisa menumbuh kembangkan potensi terbaiknya, karena Einstein mengatakan tidak ada anak yang bodoh. Iya. Tapi kalau kita menganggap ikan itu pintar karena dia bisa memanjat pohon, seumur hidup ikan tidak pernah merasa dirinya pintar. Pintar. Padahal semua anak adalah pintar sesuai dengan potensi terbaik. Nah kalau sisi kehebatannya dia Udah deh. jadi Nah, yang jadi kan tadinya yang kita dari stupid cost tadi ya Bu ya, nggak banyak biaya yang kita keluarkan untuk menemukan potensi terbaik. ya, Nah, ini tidak prosesnya dia nggak instan. nggak instan. Tapi kalau kita udah tahu genetiknya ini, maka kita siap untuk berproses. Siap berproses, Pada siap banyak- berinvestasi. Iya, siap berinvestasi pada potensi terbaik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu health cost. Hard cost, biaya kesehatan, Mom, stres, Mom. Anaknya nggak doyan matematika, Mom, dipaksa matematika. harus berprestasi di matematika. Harus Apakah dia berprestasi. harus tetap tidak bisa matematika? Bisa matematika, tapi hanya sekedar untuk dia. Cukup KKM dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi KKM kan standar minimal. Nah, bisa di situ aja, jangan dipaksakan nih. Iya, nanti dia akan belajar matematika, dia pasti akan belajar matematika ketika dia ingin mengembangkan potensi dia. Dia akan belajar. Tapi bukan berarti dibiarin ya, Mom, ya udah. Nah, Anakku senengnya biarin. nyanyi jerang-jerang aja, biarin gak jelas gitu. Tetap diri. Karena parenting itu kan perlakuan dan ada ya. dibentuk ya, karena tidak, proses membentuk kan tidak sesuatu yang instan, tapi ketika kita sudah tahu bahan bakunya, kita sudah tahu mau kasih adonannya adonannya seperti apa yang suka jadi apa. lezat dia ya kalau itu. yang ketiga itu komponen Cerita adonan. Tapi masih pada puasa ya, Bang. Yang ketiga itu opportunity cost. Opportunity cost. Ketika dia bersaing, kesempatan ya. ke peluangnya besar sekali. Jadi kalau dia tidak ditempa pada potensi terbaiknya, dia tidak akan maksimal dalam bersaing pada bidang yang bukan potensi terbaik. Orang tuanya seniman, anaknya senang matematika, disuruh kompetisi di lukisan. Pusing. Ya.
kayaknya ada sesuatu yang tidak nyaman antara dia sama ibunda. Anak-anak seni introvert yang ganteng, yang aktif ini memang bilang dia tidak mau meneruskan profesinya sebagai dokter, katanya, walaupun dia selesai sebentar udah selesai dokter cuma tinggal koas aja lagi. Kita coba gali gitu kan ya. Memang bakat dia itu di hak chemistry-nya tuh dirasakan ya. Jadi dia sudah berpikir untuk menjadi dokter yang berbisnis, memang pada bidang yang sesuai dengan ilmu dokternya ternyata, tapi bisnisnya yang menjadi ketertarikan dia, bukan profesi dia untuk menjadi seorang. Jadi profesi yang dia pilih menjadi pengusaha dokter yang pengusaha. Iya, memang melalui bidang kedokteran, bidang yang berhubungan dengan kedokteran seperti Khairul Tanjung. Jadi nggak bisa juga kan orang terus merasa, saya bilang, nah sebenarnya tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Iya. Justru dengan dia sudah punya pendidikan sebagai dokter, dia akan menjadi berbeda ketika berada pada bisnis di bidang kesehatan. Tadi kita kesini pula, tadi kita parietik, tapi parietik nggak selesai tadi kan? Jadi ke profesi ya, tapi memang ini menjadi point out juga ya. Jadi kita kan dosen, jadi banyak mahasiswa juga. Oh iya, dosen ya? Mak-mak iya, kita dosen menghajar-hajar itu. Sekarang menghajar online. Sekarang reportnya kita feeling kehilangan feel, nggak ketemu orang. Bu, atasi bu, kalibrasi bu. Ini kita kalibrasi nih. Iya, makanya melalui live ini supaya kita semuanya bisa tetap dapat produktif dan sekaligus mengisi tangki energi kita juga. Hai Bu Nur Azlina, Bu Azlina juga dosen. Iya. Jadi kalau untuk mahasiswa, saya sudah mahasiswa, apakah masih bermanfaat? Justru ini kritikal. Iya, critical point di sini, ketika dia mahasiswa, dia udah terlanjur masuk, udah kuliah, udah ini, kadang-kadang ada yang profesi, maka kita harus melihat ya profesinya apa. Nah, ini termasuk nanti pemilihan organisasi yang akan ditekuni dia untuk menggembleng diri gitu ya. Jadi kalau profesi itu benar menarik juga, punya klien yang feeling ya, feeling introvert ya. Bu Zuli kan kuliahnya di Pancapur. Tapi ketika setelah tes terus kita berdiskusi panjang waktu itu, dia menjadi lebih bersemangat untuk menuntaskan kuliahnya. Nah, bukan karena dia tiba-tiba berubah jadi suka pajak, tetap aja dia tidak suka dengan hitung-hitungan, tapi dia memahami bahwa ada profesi di depan itu yang dia akan bisa lakukan dengan membuat suatu konsultan. Ya, jadi ada tujuannya. Jadi kita mengarahkan dengan di sini bisa memutuskan ya kemana setelah ini, investornya siapa, coachnya siapa, mentornya siapa. Jadi Stephen itu keren banget. Jadi dari awal kita tahu, pengen jadi konsultan, maka aku harus magang di mana. Jadi tambahan ilmu apa? Betul. Jadi waktu itu kita udah diskusi. Jadi apa tante? Ya saya bilang ya banyak sih yang bisa ditambah. Pertama di ilmu komunikasi, karena kan feeling itu kuatnya dengan empati, emosional dan communication ya. Jadi kemudian public speaking saya bilang kan, karena akan menghadapi orang, bagaimana bernegosiasi, kan negosiator yang gitulah. Jadi tidak ada yang terlambat. Masalah jadi yang untuk profesi kita bisa ada kelas khususnya lagi. Ada kelas khusus. Doakan COVID kita lalu, jadi kita bisa ketemu pada schedule kita yang banyak sekali untuk bisa. Sudah banyak banget kita udah susun schedule, tapi ya begitulah. Tapi ini masa kita untuk mematangkan dan sabar. Mudah-mudahan kita semua tetap menjadi orang tua yang luar biasa dengan kecerdasan masing-masing, mengetahui potensi terbaiknya dan mempersembahkan potensi terbaik itu dengan mendidik diri sendiri dan memberikan hasil terbaiknya kepada lingkungan. Selama masa COVID ini kita juga tetap bisa melakukan tes ya, karena ada prosedur sudah kita tetapkan untuk melakukan tes TV. Cuma hanya untuk seminar-seminarnya atau kelas-kelas edukasinya saja yang offline kita masih tutup. Saya habis tes TV tadi. Pakai
prosedur. Kemarin juga ada yang datang ke kantor. Iya. Artinya kita tetap by phone ya, kita pakai appointment saja supaya nanti physical distancing tetap bisa dilakukan ya, proses untuk aman seperti cuci tangan, pakai masker, kita berhadapan dengan klien dan kita bersihkan scannernya sehingga itu jadi salah aman ya, yang ini sehingga lebih cepat ya tahu mesin kecerdasannya apa, lebih cepat tahu, lebih cepat kenal diri sendiri, lebih cepat menempah dan ya. lebih cepat menjadi sukses. Iya, time is money. Udah Banyak uang, kita banyak closing waktu, saja. banyak uang. banyak waktu, banyak uang. Iya, karena waktu tidak pernah kembali lagi. Oke, sampai di sini dulu kita. Oke, sudah diperingatkan sama Moderator ya. Lutfi ya, yang hari ini tidak mau tayang dia di sini, memilih di belakang layar. Pakai suara aja. Pakai suara aja, Mas Lutfi-nya. Wajah Mas Lutfi yang ganteng, buka live kita sebelumnya. Oh iya, ada. Itu ada Mas Lutfi-nya ya. Ya. Oke. Baik, sampai ketemu Lagi. Bisa nonton juga ini. Sabtu depan kita jam 9 juga ya Bu, Iya. karena puasa. 9 pagi atau jam 14 Sabtu depan? Jam 9. Jam 9. Ya, Sabtu Minggu kita tetap jam 9, Jam 9. supaya pagi-pagi sudah dapat ilmu sehingga mudah-mudahan langsung bisa diaplikasikan. Sampai ketemu besok ya. Oke. Besok kita akan membahas tentang parenting ala Stephen. Parenting ala Stephen. Berarti khusus 25 pola hubungannya. Belum, kita Belum. parenting ala Stephen. Nanti pertemuan berikutnya baru khusus orang tua yang mesin kecerdasannya sama dengan anak. Oke. Ikutin terus live kita. Kalau mau komen, Boleh silakan komen, kita akan jawab. Ya, kalau ada yang mau pertanyaan langsung ditulis di kolom komen, boleh nanti kita bisa langsung jawab. oke. Atau nanti kita buka sesi khusus Q&A-nya ya. Oh iya, atau ada juga klik dari WA masuk ke situ. Iya, bisa Kalau udah masuk langsung nanya. Jadi Ya. masuk aja, kita juga bingung udah mau ngapain gitu. Ngapain di siapa kenali diri? Karena di Tanya. situ memang kita hanya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan disampaikan mengingat keterbatasan waktu kita live. Oke, yang ketinggalan seri Boleh nonton di YouTube Stephen Academy ya. linknya nanti akan kita share. Linknya ada, kita cek aja di FB kita ada, kita share. Boleh silakan like, comment, and share. Jangan lupa Dan share subscribe. sebanyak-banyaknya, semoga bisa bermanfaat ya. Karena Amin. pada saat seperti ini kita harus semakin semangat untuk menebarkan manfaat ya. Sharing is caring. Ya, I love you mom. Salam sukses mulia. Steven, Gue banget. tentang lo. Gue ahlinya. Oke, Ciao. sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.